Selamat sore Pak Di. Ya, selamat sore Pak Febrian. Oke. Eh, Baik Pak Di, kita ngobrol hari ini sekitar 10 sampai 15 menit Pak Di ya. Oke. Oke, kalau memang begitu Pak Di, kira-kira kita akan memperbincangkan apa ini Pak Di? Begini Pak, jadi Iya. saya mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran lain Iya. bahwa ternyata di kelas saya itu Pak, ada seorang siswa itu yang bernama Fajar sudah 8 kali alfa atau tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan. Oh begitu Pak Di ya. Sementara aturan di sekolahnya itu Pak, kalau sudah 8 kali tidak masuk sekolah, berarti itu sudah dikategorikan tidak bisa naik kelas. Jadi itu persoalannya Pak. Itu persoalannya Pak Di ya. Iya Pak. Oke, baik Pak Di. Menurut Pak Di sendiri, murid yang tergolong rajin itu seperti apa Pak Di? Jadi siswa yang rajin itu seharusnya Pak, siswa yang pertama itu harus rajin datang sekolah. Oh begitu Pak Di ya. Lalu dia juga harus disiplin Pak. Disiplin. Disiplin. Selain itu dia juga harus bertanggung jawab dengan dia punya tugas-tugas, baik itu tugas yang diberikan oleh guru maupun tugas-tugas yang ada di dalam sekolah, seperti misalnya melaksanakan tugas harian, seperti itu Pak. Jadi itu adalah contoh siswa yang disiplin. Oke, sekarang gini Pak Di. Pak Di kan sebagai wali kelas Pak Di ya. Ya Pak. Kira-kira kalau Pak Di wali kelas, level berapa kasih anak walinya Pak Di itu secara umum, dan level berapa kira-kira untuk Fajar ini Pak Di? Kalau seandainya diberi level seperti itu Pak, Iya. memang di dalam kelas itu Pak, Iya. secara umum bisa saya beri nilai 6 sampai 7. Tapi khusus untuk Fajar ini, dia hanya mencapai angka 5. Oh hanya kali masuk kan? Gini Pak Di, kira-kira nih menurut Pak Di sendiri nih, idealnya Pak Di kan, kira-kira anak walinya Pak Di itu posisinya mau sepemikirannya Pak Di, kira-kira keinginannya Pak Di mereka itu berada di level berapa Pak Di? Idealnya nih. Saya berkeinginan dia itu setara dengan teman-temannya Pak, dan dia itu seharusnya berada di level 8 lah, seperti itu. 8. Nah sekarang gini, tadi kan Pak Di bilang kalau anak itu kan berada untuk seluruh murid berada di level 6 sampai 7. Sementara Fajar ini berada di level 5. Nah, sementara Pak Adi sendiri, keinginan Pak Adi kan murid anak walinya Pak Adi kan kepingin ada di level 8 Pak Adi ya. Kira-kira upaya atau usaha apa yang Pak Adi lakukan untuk mencapai level 8 itu Pak Adi? Justru itu Pak, justru itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Iya Pak Adi. Kira-kira apa yang harus saya buat? Iya. Dan itu menjadi beban buat saya bisa merubah siswa seperti Fajar ini di kelas saya, seperti itu Pak. Oke, menurut Pak Adi sendiri, kira-kira bagaimana agar mereka bisa meningkatkan disiplin terhadap anak walinya Pak Adi itu Pak Adi? Kira-kira upaya apa yang Pak Adi lakukan? Sebenarnya Pak, berbagai upaya yang saya sudah lakukan itu, misalnya memberikan sanksi kepada si Fajar ini. Oh. Jadi dia menuliskan kesalahannya di buku Domain Folio sebanyak mungkin. Jadi Pak Adi menyuruh dia menulis itu Pak dia. Itu adalah salah satu bentuk upaya untuk mendisiplinkan dia. Tapi ternyata ya seperti itu Pak. Lalu langkah berikutnya yang kami ambil juga itu Pak, kami melakukan kunjungan kepada orang tua. Oh, Pak Adi sudah melakukan kunjungan. Melakukan kunjungan ke orang tuanya. Iya Pak Adi. Tapi ya seperti itu Pak, di bulan-bulan pertama itu Ada perubahan. Oh. Tetapi setelah bulan berikutnya itu, Iya. itu kembali lagi seperti semula. Jadi itu yang menjadi persoalan buat saya. Iya Pak Adi. Memang saya juga posisinya kalau begitu memang merasa agak kebingungan juga Pak Adi. Tapi kira-kira nih, Pak Adi kan sudah melakukan usaha seperti itu, menulis, melakukan kunjungan ke rumah orang tua,
sudah Fajar ini sudah ada perubahan, tetapi dia mengulangi lagi pada bulan berikutnya. Sekarang gini Pak Adi, kira-kira Pak Adi punya ide atau punya pemikiran apa ya agar Fajar ini bisa berubah lagi Pak Adi untuk menjadi yang lebih baik lah dari yang sudah Pak Adi usahakan sebelumnya itu, yaitu menulis dan mengunjungi rumah orang tuanya. Kira-kira apa Pak Adi ya? Ya, mungkin Pak Adi punya ide atau apa? Saya punya ide Pak. Iya. Nanti saya akan menerapkan segitiga restitusi. Oh iya, saya juga ingat itu bagus Pak Adi. Segitiga restitusi itu. Terus Pak Adi? Jadi rencananya Pak, saya akan menerapkan segitiga restitusi ini Iya. kepada murid seperti Fajar ini, Iya. sehingga nanti mungkin dengan langkah-langkah pendekatan segitiga restitusi ini itu bisa meningkatkan semangat belajar ataupun mengurangi persoalan yang sedang dihadapi oleh Fajar ini, misalnya malas. Wah, itu sangat bagus sekali itu Pak Adi. Saya sangat Segitiga restitusi Iya. itu. Itu memang sangat bagus juga, bagus sekali Pak Adi. Kira-kira nih Pak Adi, kalau memang Pak Adi nanti setelah ini mau melakukan penerapan segitiga restitusi dengan Fajar ini Pak Adi, kira-kira Pak Adi mau melakukan penerapan segitiga restitusi itu kapan Pak Adi? Kayaknya besok Pak, besok saya harus terapkan segitiga restitusi. Berarti besok Pak Adi Besok. langsung Saya akan eksekusi itu ya? Eksekusi ini. Oke, segitiga restitusi Pak Adi. Semoga nanti dengan Pak Adi melakukan segitiga restitusi itu benar-benar terjadi perubahan terhadap anak murid Fajar ya Pak Adi, sehingga dia bisa rajin dan mengikuti sekolah dengan baik Pak Adi. Oke, mungkin kita sudah berada di ujung perbincangan kita Pak Adi. Mungkin ada lagi yang bisa Pak Adi beri masukan. Jadi ya baik, terima kasih. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Febrian, Iya. karena sudah meluangkan waktunya tadi Iya, untuk Pak. menyelesaikan persoalan yang sedang saya hadapi, dan semoga dengan perbincangan seperti ini akan membawa perubahan khususnya untuk murid yang sedang saya hadapi seperti Fajar ini. Ya, mungkin kita akhiri perbincangan kita Pak Dia. Semoga nanti besok bisa Pak Adi lakukan dengan segitiga restitusi dengan baik. Nanti Pak Adi bisa sharing lagi ke saya, berbagi ilmu juga, kita untuk kolaborasi bersama Pak Adi. Ya, sukses Pak Adi ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Febri dan Pak Adi. Saya mengamati tadi dari Ya, awal jadi- sampai akhir Bapak sudah menerapkan coaching Coaching. dengan baik, sudah menerapkan alur tirta, dan Pak Febri sebagai coach juga sudah menjadi pendengar yang aktif, juga menanggapi dengan rasa gitu ya. Iya. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Intinya Pak Febri dan Pak Adi sudah melakukannya dengan baik. Ya, Ya, terima kasih Bu tadi. Iya, sama-sama.